Perselisihan teologis antara Asy'ariyah dan Salafi adalah salah satu tema penting di dalam dunia Islam, khususnya dalam memahami konsep akidah. Asy'ariyah adalah salah satu cabang utama dalam teologi Islam yang lahir sebagai respon terhadap pemikiran Mu'tazilah. Sedangkan Salafi lebih dikenal sebagai gerakan yang menekankan kepada pemurnian Islam dengan berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman generasi salaf. Dalam diskusi ini kita akan membahas tentang yang pertama, sejarah lahirnya kedua manhaj ini. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Asy'ariyah dan Salafi. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan dalam akidah. Yang keempat, analisis argumentasi. Yang kelima, kesimpulan. Bagaimana menyikapi perbedaan ini? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan Salafi dan Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan aliran di dalam akidah yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah seorang ulama yang awalnya menganut pemikiran Mu'tazilah, kemudian meninggalkannya. Pemikiran Asy'ariyah muncul sebagai reaksi terhadap ekstremitas akidah Mu'tazilah yang menekankan akal di atas wahyu. Asy'ariyah kemudian menjadi teologi yang diadopsi oleh banyak mazhab fikih, khususnya Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan Salafi bukanlah kelompok baru, tetapi istilah ini merujuk kepada generasi salaf, yaitu 3 generasi pertama umat di dalam Islam. Gerakan modern Salafi lebih dihidupkan kembali oleh ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini muncul untuk melawan praktek-praktek bid'ah, takhayul, dan penyimpangan yang dianggap menjauhkan umat dari ajaran Islam yang murni. Di antara pokok-pokok ajaran akidah Asy'ariyah yang perlu kita ketahui, yang pertama, konsep Tuhan. Allah memiliki sifat, tetapi sifat-sifatnya ditakwil jika dianggap menyerupai makhluk. Misalnya, tangan Allah diartikan sebagai kekuasaannya. Yang kedua, pendekatan akal dan wahyu. Menggunakan akal untuk memahami wahyu, tetapi tidak melebihi otoritas Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, qadar. Manusia memiliki kehendak bebas, tetapi kehendaknya berada dalam kerangka kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pokok akidah Salafi ialah dalam permasalahan yang pertama, konsep Tuhan. Allah memiliki sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa takwil, tahrif, ataupun tamsil. Yang ketiga, pendekatan akal dan wahyu. Akal tunduk sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak digunakan untuk menafsirkan hal-hal yang dhaif. Yang ketiga, qadar. Menekankan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Asy'ariyah dan Salafi memiliki persamaan dan perbedaan di dalam akidah. Di antara persamaan Salafi dan Asy'ariyah ialah keduanya sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa dan tidak menyerupai makhluknya. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama akidah, menentang Mu'tazilah dan aliran ekstrim lainnya yang menyimpang dari ajaran Islam. Di sini akan kita bawakan beberapa poin perbedaan mendasar antara akidah Asy'ariyah dan Salafi, terutama dalam akidah dan pendekatan terhadap Islam. Yang pertama, pemahaman sifat-sifat Allah. Asy'ariyah mereka melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah yang dianggap menyerupai makhluk. Misalnya, istilah tangan Allah ditafsirkan sebagai bentuk kekuasaan Allah, bukan tangan dalam arti fisik. Dalilnya Asy'ariyah ialah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sedangkan
Pihak Salafi, mereka memahami sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis tanpa takwil, tahrif, dan tamsil. Dalam hal ini Salafi memiliki prinsip, kami beriman kepada Allah sesuai apa yang Dia sifatkan untuk dirinya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Yang kedua, pendekatan akal dan wahyu. Asy'ariyah menggunakan akal untuk mendukung pemahaman wahyu, terutama dalam hal-hal yang memerlukan penjelasan logis seperti pembuktian adanya Allah. Namun akal tetap tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Adapun Salafi, akal tidak digunakan untuk menafsirkan perkara yang gaib. Salafi menekankan bahwa akidah hanya boleh didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa mengandalkan penafsiran akal yang melampaui dalil. Yang ketiga, konsep takdir. Asy'ariyah mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas, tetapi kehendaknya tetap berada dalam kehendak Allah. Salafi meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, sikap terhadap bid'ah. Asy'ariyah membagi bid'ah menjadi dua macam bagian, yaitu bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik, seperti pengumpulan Al-Quran dan Maulid Nabi. Dan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, yang bertentangan dengan syariat. Adapun Salafi, mereka menganggap semua bentuk bid'ah adalah sesat. Mereka berpegang teguh pada hadis, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Yang kelima, pijakan ilmu dan metodologi. Asy'ariyah mengikuti pendekatan teologi yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis, serta penalaran filosofis yang diambil dari ulama seperti Imam Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Adapun Salafi memprioritaskan metode pemahaman Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman generasi salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang keenam, perkembangan dan pengikut. Asy'ariyah banyak diikuti oleh mayoritas aswajah, terutama di kalangan mazhab Syafi'i dan Malikiyah. Salafi lebih sering diasosiasikan dengan gerakan pemurnian Islam yang dipopulerkan oleh ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, serta didukung oleh berbagai komunitas di Timur Tengah. Teman-teman sekalian, di sini akan kita analisis argumentasi Asy'ariyah dan Salafi dalam beberapa permasalahan. Asy'ariyah dalam masalah yang pertama, takwil sifat Allah. Dalil utama yang mereka gunakan adalah ayat-ayat seperti tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Takwil dianggap perlu untuk menjaga kesucian konsep tauhid dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, pendekatan akal. Menggunakan akal untuk memperkuat iman seperti dalam kasus pembuktian adanya Allah dan sifat-sifatnya. Sedangkan Salafi dalam permasalahan penetapan sifat Allah, mereka menggunakan dalil adalah ayat-ayat seperti dan Allah berbicara kepada Musa dengan secara langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Mereka menegaskan sifat Allah tanpa tasbih, ta'til, ataupun ta'wil, sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Selanjutnya, larangan ta'wil. Ta'wil dianggap melampaui batas karena merubah makna yang sudah jelas. Mereka berpegang kepada prinsip Al-Quran dan hadis sebagaimana adanya. Maka, kesimpulannya teman-teman sekalian, bagaimana menyikapi perbedaan ini? Prinsip utama dalam menyikapi perbedaan antara Salafi dan Asy'ariyah ialah yang pertama, mengutamakan adab. Perbedaan dalam akidah hendaknya disikapi dengan adab, bukan caci maki. Yang kedua, menghindari takfir. Tidak boleh mengkafirkan saudara muslim hanya karena perbedaan pemahaman.
Yang ketiga, berdialog secara ilmiah. Diskusi tentang akidah seharusnya dilakukan secara ilmiah dengan dalil-dalil yang kuat dan hujah yang jelas. Yang keempat, memprioritaskan persatuan umat. Meskipun berbeda, umat Islam tetap harus bersatu dalam menghadapi tantangan bersama, seperti liberalisme, sekularisme, dan Islamofobia. Terus siapa yang benar di antara keduanya? Kita dapat menilai yang mana yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah, dan kita harus lebih bijak dalam menyikapi perbedaan ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.